Vivian. Aku Aurel. Aku Melesia. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sensus penduduk kelahiran di mata pelajaran geografi. Jangan lupa ditonton ya. Dadah. Nah guys, kalian itu udah tahu belum sih apa itu sensus penduduk kelahiran? Tapi sebelum kita melanjutkan apa itu sensus penduduk kelahiran, kita harus tahu nih, apa itu sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu sendiri adalah proses pengolahan, menganalisis, lalu juga publikasi data demografis yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh penduduk ataupun di suatu wilayah dan juga negara secara tertentu nih guys. Nah, kalau kalian udah tahu, kalian harus tahu juga apa itu sensus penduduk kelahiran. Sensus penduduk kelahiran ini sendiri yaitu adalah bagian dari sensus penduduk yang juga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau yang bisa kita sebut sebagai BPS, yang bertujuan untuk mencatat data kelahiran kalian, lalu juga untuk menghitung berapa jumlah angka kelahiran yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu sensus ini juga dapat memberikan kita informasi betapa pentingnya mengenai dinamika kependudukan. Lalu juga termasuk dinamika kependudukan itu termasuk tingkat kesuburan kita, lalu juga proyeksi jumlah kita nanti di masa depan. Itu aja guys, lalu lanjut ya. Kemudian tujuan yang pertama adalah mencatat angka dan jumlah kelahiran di wilayah Indonesia. 2. Memberikan data yang akurat untuk proyeksi di masa depan. 3. Menganalisis tren kelahiran dan faktor-faktor yang pengaruhinya. 4. Mengetahui tingkat kesuburan penduduk di suatu wilayah Indonesia. Kemudian 5. Mengetahui tingkat kelahirannya pada suatu kelompok usia. Untuk manfaat sensus penduduk kelahiran ada 4. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan, di mana data kelahiran membantu pemerintah dalam merencanakan program-program yang berkaitan dengan kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan. Yang kedua adalah perencanaan bisnis, yaitu informasi mengenai jumlah penduduk dan tren kelahiran dapat dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk merencanakan strategi bisnis dan investasi. Yang ketiga adalah penelitian dan analisis, yaitu data kelahiran menjadi dasar penelitian mengenai dinamika kependudukan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan dampaknya terhadap sosial ekonomi. Dan yang terakhir adalah pengendalian penduduk, di mana data kelahiran dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program-program pengendalian penduduk menurut kelompok umur dari umur 0 hingga 4 tahun, laki-laki mencapai hingga total 11 juta, beserta perempuan 10 juta, hingga totalnya mencapai sekitar 22 juta pada tahun 2022 loh. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu sensus penduduk kelahiran merupakan bagian integral dari sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekalinya. Nah, sensus penduduk ini juga bertujuannya untuk mendapatkan data lengkap internasional mengenai kondisi kependudukan Indonesia, termasuk data kelahiran, data kematian, lalu juga migrasi. Nah, data sensus penduduk termasuk data kelahiran digunakan sebagai dasar dari proyeksi penduduk dan juga perencanaan pembangunan. Nah, kalian sekarang udah tahu kan apa aja dari sensus penduduk kelahiran. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!